warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi. Di minggu ini saya akan bahas mengenai manajemen sumber daya manusia tentang seleksi. Nah, di minggu sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah upload suara podcast saya tentang retensi karyawan. Nah, kali ini setelah retensi karyawan dan analisis jabatan, pembahasan yang akan dibahas yaitu tentang seleksi. Nah, kemudian nanti minggu depan kita akan membahas tentang penempatan dan orientasi karyawan. Di minggu kali ini saya akan membahas tentang seleksi, di mana tujuan pembelajaran minggu ini adalah memahami definisi dan pentingnya melakukan seleksi bagi perusahaan. Terus yang kedua, tujuan dari pembelajaran seleksi yaitu memahami proses pelaksanaan seleksi seperti apa. Dan yang terakhir, memahami teknik-teknik pengujian dalam seleksi. Nah, sebelum saya bahas materi selanjutnya, saya akan membacakan outline-nya terlebih dahulu. Outline yang pertama yaitu terkait dengan definisi dari seleksi itu sendiri. Yang kedua, pentingnya melaksanakan seleksi. Yang ketiga yaitu proses seleksi, yang mana isinya bagaimana tata cara, terus pendekatan seperti apa, dan kualifikasi yang harus disiapkan sebagai dasar proses seleksi itu bagaimana. Dan yang terakhir, pengujian seleksi itu apa aja sih, baik dari keandalan dan validitasnya seperti apa. Lalu apa aja jenis-jenis seleksi yang biasanya digunakan bagi perusahaan atau sebuah organisasi. Dan terakhir, masalah potensial yang sering diketemui di wawancara. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke materi, saya pengen teman-teman subscribe dulu, terus klik lonceng yang di sebelah kanannya, supaya saya makin semangat bikin video-videonya, dan juga teman-teman memperoleh beberapa informasi yang bermanfaat dari video-video yang saya buat. Nah, selanjutnya nih teman-teman, pembahasan berikutnya adalah definisi dari seleksi. Definisi dari seleksi itu merupakan suatu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang pantas untuk menjabat atau mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan job spesifikasi dan job deskripsi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya nih teman-teman juga harus memahami atau mengetahui beberapa definisi dari para ahli terdahulu. Nah, saya ambil dua contoh. Pertama, ada definisi dari Gary Dessler, yang mana proses seleksi merupakan kumpulan dari bentuk aplikasi yang lengkap dan langkah-langkah untuk memilih orang-orang yang terbaik untuk mengisi suatu jabatan di perusahaan. Itu menurut Gary Dessler. Dan untuk definisi selanjutnya dari Malayu P. Hasibuan, di mana menerangkan bahwa seleksi itu merupakan suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk dijadikan seorang karyawan di perusahaan. Nah, dasar dari seleksi menurut Malayu Hasibuan itu sendiri yaitu spesifikasi tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan dan sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Nah, selanjutnya teman-teman, tujuan dari pengadaan seleksi bagi perusahaan yakni nanti perusahaan akan mendapatkan karyawan yang berkualitas. Nah, karyawan yang berkualitas ini tuh tidak semena-mena hanya mengisi ya karena ada jabatan kosong dia ngelamar dan lalu diterima, tidak, tapi dia berkualitas dalam hal baik itu pekerjaannya, dalam hal baik itu karakteristiknya, dan dalam hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan di sebuah perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya tujuan dari adanya seleksi itu sendiri untuk mendapatkan atau memiliki karyawan yang jujur dan disiplin. Ya, kejujuran dan kedisiplinan itu nomor
satu ya teman-teman, tidak bisa diganggu gugat karena perusahaan itu ya banyak banget linkage-nya dengan yang lain. Lalu tujuan selanjutnya adalah perusahaan akan mendapatkan karyawan yang cakep sesuai dengan penempatannya, yang mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan job desk dan job spec-nya. Lalu karyawan yang dimiliki oleh perusahaan juga akan yang diinginkan oleh perusahaan, maksudnya itu karyawan yang memiliki inovasi dan inovatif serta tanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Jadi tidak melulu hanya kerja, tapi inovasi, terus dianya dinamis juga dan bertanggung jawab juga, itu bagi perusahaan sangat penting. Nah, itu beberapa tujuan seleksi. Silahkan teman-teman cari, atau ya mungkin referensi lainnya juga banyak tujuan dari seleksi itu sendiri, tapi saya akan cantumkan nanti beberapa seleksi nih di sini nih yang tadi belum saya jawab atau belum saya utarakan ada di sini. Lalu selanjutnya terkait dengan apa sih pentingnya melaksanakan seleksi bagi perusahaan. Nah, teman-teman harus tahu, jika nanti teman-teman atau sekarang memiliki perusahaan, maka teman-teman harus benar-benar selektif untuk memilih karyawan mana yang pantas atau siap dijadikan seorang karyawan di perusahaannya. Karena seleksi ini tuh proses memilih dari kelompok banyak orang yang ingin mendaftarkan dirinya untuk masuk ke dalam perusahaan yang kita miliki atau ke dalam suatu perusahaan yang ingin kita tuju gitu. Nah, penting karena alasan utamanya yaitu bagi yang memiliki perusahaan, yaitu menjamin perusahaannya memiliki karyawan yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Jadi tidak hanya untuk mengisi ya karena ada jabatan kosong diisi sama karyawan siapa aja yang penting ikutan seleksi, tidak teman-teman. Nah, selanjutnya pentingnya melakukan seleksi itu sendiri yaitu memastikan bahwa keuntungan investasi yang sudah perusahaan keluarkan itu tidak sia-sia, tidak menguap, sehingga perlu adanya SDM yang unggul yang ada di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya alasan dasar melaksanakan seleksi itu sendiri yaitu memperkecil munculnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dari karyawan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan selama karyawan tersebut bekerja di perusahaan. Nah, itu teman-teman, kenapa pentingnya seleksi bagi karyawan? Karena merupakan cara yang paling ampuh untuk memutuskan siapa yang paling baik dari siapa yang paling terbaik dari yang baik tadi untuk dijadikan seorang karyawan di perusahaan. Nah, adapun proses seleksi di sebuah perusahaan biasanya pertama merekrut dulu orang. Jadi kita open recruitment di luar perusahaan, lalu dilakukan wawancara pendahuluan atau biasa juga melakukan seleksi administrasi. Selanjutnya ada pemeriksaan lamaran atau resume dari seleksi administrasi tadi, terus melakukan tes jika orang-orang yang mendaftar tersebut masuk ke dalam kualifikasi yang perusahaan inginkan. Lalu selanjutnya ketika tes seleksinya selesai, maka wawancara kerja akan dilakukan oleh calon karyawan tersebut. Nah, wawancara kerja ini tuh ada metode-metodenya dan beberapa jenis wawancara nanti saya akan bahas. Nah, selanjutnya penyaringan prakerja atau pemeriksaan latar belakang. Ini biasanya kita ditanya, kita referensi dari siapa atau kita tahu ada lowongan ini tuh dari mana. Nah, kalau misalkan ada referensi, nah referensi itu akan dihubungi oleh pihak perusahaan apakah benar kita direferensikan oleh orang tersebut. Nah, orang yang mereferensikan adalah orang yang memiliki jabatan penting atau yang memiliki sebuah kekuasaan atau yang memiliki tingkat jabatan yang lebih tinggi yang mampu menilai kita pada saat dulu kita kerja dengan orang yang mereferensikan. Selanjutnya adalah keputusan seleksi. Setelah kita
melampaui tahap-tahap seleksi tadi, proses seleksi tadi, baru ada keputusan kita diterima atau enggak. Nah, keputusan seleksi ini tuh merupakan keputusan yang biasanya tidak dapat diganggu gugat. Kalaupun misalkan keputusan seleksinya kita diterima tapi kita tidak ambil, ya berarti kita otomatis menggugurkan diri dan tidak siap untuk bekerja di situ. Nah, biasanya setelah ada keputusan, ada pemeriksaan kesehatan. Tapi biasanya kalau perusahaan itu setelah kita apply, kebanyakan di dunia nyatanya kita nge-apply dulu surat lamaran, terus selanjutnya kita nunggu nih pengumuman siapa yang lolos di administrasinya yang tadi surat lamarannya. Terus selanjutnya nanti akan dilakukan tes seleksi. Nah, ketika tesnya itu berhasil, maka kita akan lanjut ke wawancara. Nah, biasanya wawancaranya itu dengan para pejabat atau bagian SDM-nya itu sendiri. Nah, setelah itu baru ada pemeriksaan kesehatan, karena biasanya setelah tes atau seleksi itu tuh ada tes kesehatan. Nah, kalau misalkan udah keseluruhan tes dilakukan, baru keluar keputusan. Nah, kalau tadi itu berdasarkan proses seleksi berdasarkan dari Mondi, tapi menyesuaikan saja proses seleksinya, namun tetap ada tahap-tahapan sesuai dengan teori dari beberapa ahli. Dan terakhir, ketika kita sudah melewati proses seleksi tersebut, maka kita dinyatakan sebagai karyawan. Nah, selanjutnya adapun cara-cara dari seleksi itu sendiri. Pertama, cara yang pertama yaitu cara non ilmiah atau tradisional. Nah, cara ini tuh biasanya dilakukan jika ada orang dalam, terus jika kita punya kenalan saudara atau teman yang ada di dalam. Nah, itu adalah non ilmiah, masuknya ke dalam seleksi non ilmiah, dimana tapi seleksi non ilmiah ini tuh tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kita tidak tahu kemampuan orang yang masuk ke dalam perusahaan itu. Jadi ketika kita menjadi karyawan melakukan orang dalam, ya misalkan kita sebagai perusahaan yang butuh karyawan baru, tapi ternyata ya udahlah masukin aja saudara gitu. Nah, itu tuh termasuk ke dalam salah satu cara seleksi non ilmiah atau tradisional. Biasanya unsur seleksinya itu cuma memasukkan surat lamaran kerja, terus memasukkan administrasi kayak ijazah, transkrip nilai, surat kesehatan. Terus yang tradisional itu biasanya wawancaranya langsung, nggak ada tes ini itu, cuman langsung wawancara. Terus dilihat penampilannya oke atau enggak gitu, good looking atau enggak, dan melihat apakah dia punya rekanan atau tidak di perusahaan itu sendiri atau di organisasi itu sendiri. Dan terakhir, ya paling ditanya hasil karya kamu apa sebelumnya, atau kamu sempat kerja di mana. Ya kurang lebih seperti itu kalau misalkan yang tradisional atau non ilmiah. Nah, cara seleksi yang kedua yaitu ada yang ilmiah, dimana didasarkan pada job desk dan job spec. Jadi dia pernah mengerjakan apa, di bagian apa, terus kayak gimana pekerjaannya, dan ini bisa dipertanggungjawabkan hasil dari pekerjaannya karena kita akan melihat kinerja dia sebelumnya dan kita berpedoman pada kriteria dan kebutuhan yang perusahaan butuhkan gitu. Ketika ada jabatan yang kosong, maka melakukan seleksi ilmiah ini tuh lebih cocok ketimbang seleksi non ilmiah. Nah, adapun seleksi ilmiah itu dilakukan dengan metode kerja yang jelas dan sistematis. Jadi tidak asal-asalan ya tes ya cuman tes, enggak, tapi secara sistematis bagaimana dari awal pendaftaran sampai penerimaan dia menjadi karyawan di perusahaan itu. Terus berorientasinya pada prestasi kinerja, bukan pada dia dekat dengan siapa atau dia saudaranya siapa. Lanjut orientasinya pada kebutuhan real karyawan. Jadi perusahaannya itu butuh karyawan yang seperti apa, spesifikasinya kayak apa, kualifikasinya seperti apa. Nah,
itu secara ilmiahnya. Lanjut ke berdasarkan juga job analysis yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di materi sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu job analysis dan bagaimana menyusunnya. Dan berpedoman pada undang-undang perburuhan. Jadi jangan sampai katanya ilmiah tapi tidak memahami undang-undang pekerja atau undang-undang undang-undang terkait karyawan, pekerja gitu. Nah, selanjutnya kualifikasi dasar dari seleksi. Masuk ke kualifikasi dasar seleksi menurut Malayu Hasibuan. Kualifikasi dasar seleksi itu biasanya ada umur, jenis kelamin, terus domisili, keahliannya apa, terus dia punya riwayat penyakit apa, dan misalkan cek kesehatan dia punya riwayatnya MAH kronis atau dia punya bronkitis, dia pernah, misalkan karyawannya pernah mengalami TB tapi sekarang sudah sembuh. Itu merupakan catatan-catatan atau kualifikasi dari dasar seleksi. Nah, selain itu juga biasanya perusahaan melihat bakat karyawan itu apa selain dari hasil kuliahnya. Misalkan soft skillnya dia tuh apa, selain misalkan dia konsentrasi di bidang manajemen atau di bidang ekonomi. Nah, tapi di sisi lain itu dia soft skillnya apa, misal ternyata dia punya bakat bikin video tutorial, atau dia tuh bisa bikin video pemasaran untuk marketingnya perusahaan. Nah, selain itu kualifikasinya itu ada karakter kedisiplinan, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, inovatif, dan komunikatif juga. Itu merupakan salah satu kualifikasi dasar untuk seleksi. Nah, setelah kita melaksanakan tahap-tahap seleksi tadi, nah teman-teman juga harus memahami bagaimana kalau teman-teman misalkan mau kerja nih, biasanya kita akan melihat apa aja sih ujian atau tes yang akan dikasih oleh perusahaan. Nah, saya akan bahas dari dua sisi, dari sisi perusahaan dan dari sisi calon karyawan yang melamar. Pengujian bagi seleksi di perusahaan yaitu dapat dua, ada validitas sama reliabilitas. Nah, reliabilitas ini tuh adalah keandalan atau konsistensi nilai dari perolehan tes yang dilakukan oleh calon pelamar. Nah, validitas itu adalah persyaratan kedua setelah melakukan reliabilitas. Jadi validitas ini tuh akan menginformasikan kesesuaian alat ukur atau kesesuaian tes yang digunakan. Apakah benar dengan melaksanakan tes ini maka dapat diandalkan bahwa nilainya itu benar-benar bisa diuji gitu atau bisa diterima. Nah, adapun dari sisi yang melamar, kita misalkan sebagai yang melamar. Nah, kita harus mengetahui tes apa aja nih yang akan kita ikuti selain tes administrasi atau tes kesehatan atau tes yang banyak kayak angka-angka di koran itu. Nah, nanti teman-teman pasti akan mengalami tes-tes seperti itu. Nah, adapun dari pengujian seleksi validitas terdapat ada tiga validitas, yaitu validitas ujian di mana akurasinya bersumber dari ujian, wawancara, dan mengukur apakah yang seharusnya diukur itu sesuai atau tidak. Terus ada validitas kriteria. Validitas kriteria itu masuk ke metode tes yang membandingkan skor hasil tes seleksi dengan beberapa aspek kinerja. Nah, selanjutnya ada validitas isi. Validitas isi ini tuh akan melihat seseorang menjalankan tugas tertentu. Apakah benar-benar si karyawan itu melaksanakan tugas sesuai dengan job desk atau tidak, dan relevan atau tidak dengan pengetahuannya. Nah, teman-teman, kita bahas tentang jenis-jenis tes dari seleksi. Menurut Gary Dessler tuh ada 4. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalkan nanti
banyak banget ketika kita mau ngelamar kerja, tesnya banyak banget, apalagi yang kayak tes di perusahaan besar ya. Karena tes itu juga ada 4 nih. Yang keempat itu saya akan bahas. Pertama ada tes kognitif. Jadi kemampuan kognitif itu tuh kayak kita, intelijensi kita akan dites, terus kita akan dites mengenai memori atau ingatan, kita penalaran induktifnya kayak apa, dan ini tuh biasanya tes-tes yang umum kayak wawasan, intelijensi kita sejauh apa. Nah, lanjut ada kemampuan motorik atau fisik. Biasanya kita tuh akan dites atau dilihat pergerakan kita cepat atau tidak, komunikasi kita baik atau enggak, dan kekuatan kinerja kita ini tuh seperti apa, itu biasanya dites. Dan biasanya tes kemampuan motoriknya itu atau fisiknya olahraga. Ini tuh masuknya ke dalam tes kesehatan atau olahraga. Biasanya kalau yang ikut-ikutan jadi karyawan di bukan di pabrik ya, di perusahaan-perusahaan otomotif, biasanya dia dites kesehatan dulu. Lalu tes minat dan kepribadian. Nah, tes ini tuh biasanya ngebahas tentang atau mengukur tentang kepribadian si calon karyawan, baik itu dari sisi motivasinya, baik itu dari sisi semangatnya. Dan teman-teman, ini tuh merupakan semangat dan motivasi itu merupakan hal yang penting bagi karyawan, karena ya setiap kita kerja kita harus memiliki gairah untuk bekerja, tidak hanya ya udah datang ke kantor nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada tujuan. Nah, itu tuh kenapa diadakan tes ini tuh biar nggak seperti itu. Nah, lanjut ada tes prestasi. Biasanya tes prestasi ini tuh diukur dari seberapa banyak keberhasilan yang telah diperoleh oleh calon karyawan baru kita di perusahaan. Nah, tadi di proses seleksi ada wawancara. Nah, adapun jenis-jenis dari wawancara itu ada 2. Ada wawancara yang tidak terstruktur dan wawancara yang terstruktur. Wawancara tidak terstruktur itu ya wawancara yang mengalir aja. Kita pengen tahu sejauh apa komunikasi dari karyawan. Terus wawancara tidak struktur itu yang terstruktur itu yang benar-benar kita pengen tahu dari A sampai Z-nya si calon karyawan kita. Lalu ada metode wawancara. Metode wawancara itu biasanya ada wawancara 1 lawan 1. Misalkan kita wawancara dengan manajer SDM-nya atau langsung sama kepala divisinya. Terus ada wawancara kelompok. Biasanya ini tuh wawancara kelompok biasanya FGD atau kita diwawancara oleh banyak penilai. Terus ada wawancara dewan, kita sendiri. Contohnya bisa kita sendiri masuk ke dalam satu ruangan, tapi yang wawancaranya adalah dewan-dewan atau komisaris atau petinggi-petinggi di perusahaan itu. Terus wawancara banyak pihak. Jadi biasanya wawancara banyak pihak itu kayak contoh, saya akan jadi dosen. Nah, yang mewawancarain saya itu bukan hanya ketua prodinya saja, tapi ada dekannya, ada wakil dekannya, terus ada ketua prodi yang A, ada ketua prodi yang B. Nah, seperti itu. Adapun wawancara stres. Nah, wawancara stres ini tuh biasanya berkaitan dengan wawancara gimana kita dihadapkan pada kasus gimana kalau misalkan kita punya masalah di keluarga tetapi kita ada kerjaan di kantor. Biasanya sih seperti itu, dan apa yang akan dilakukan ketika di saat seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tinjauan pekerjaan secara realistis. Jadi kita mewawancaranya biasanya kalau enggak langsung dikasih kerjaan on the job training, nanti ada lagi materinya di selanjutnya ya, dilihat dari kinerjanya apa yang dihasilkan pada saat tes kayak gitu. Nah, teman-teman,
Adapun masalah potensial dari wawancara, biasanya setelah kita melakukan wawancara yang panjang, ternyata ada masalah. Nah, masalahnya itu biasanya satu, kita mau mengukur apa tapi tidak kesampaian. Nah, pertanyaannya mungkin tidak tepat, atau ya soal yang diutarakan tidak dapat dijawab oleh yang diwawancara, mungkin karena kurang paham bahasanya, atau bisa jadi juga ya tidak sesuai sama seleksi pada saat itu. Lanjut, penilaian yang prematur, misalkan kita belum selesai ngomong udah dinilai, ah ini jelek ternyata, tapi sebenarnya dia itu baru pembukaan dan langsung di stop. Biasanya itu nilainya itu nilai yang nggak sesungguhnya gitu, karena nilainya langsung ngejudge bahwa oh si calon karyawan ini tuh kurang bagus kayak gitu. Nah, adapun masalah dalam wawancara, biasanya pewawancara lebih banyak ngomong ketimbang yang diwawancara gitu. Nah, ini tuh menjadi sebuah masalah karena ya informasi yang akan kita gali untuk menentukan karyawan tersebut bisa masuk ke perusahaan atau enggak tuh nggak tercapai atau enggak kita ketahui, karena ya yang wawancaranya atau si pewawancaranya itu lebih banyak ngomong daripada yang diwawancara gitu. Nah, lanjut, ada informasi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Misal pekerjaannya itu di bidang QC, quality control dari sebuah makanan. Ternyata yang dibahas adalah packagingnya seperti apa, terus lalu bagaimana kamu bisa nggak kamu bikin misalkan gambar makanannya seperti ini, terus kamu bisa nggak ngedesain ini, terus kamu bisa nggak bikin video pemasaran. Nah, itu tuh biasanya di wawancara itu apa ya, keluar dari jalur gitu, keluar dari jalur dimana informasinya itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan diisi, yaitu quality control menjadi bagian dari penilaian atau pengawasan produk yang akan disebarkan ke masyarakat. Contoh seperti itu. Nah, yang terakhir itu selanjutnya ada nggak yang terakhir ya, ada 2 poin lagi. Nah, ada efek kontras dan efek kontras dan ketiadaan pelatihan. Jadi ya pada saat wawancara biasanya tuh nggak ada, ya dia tuh nggak jelas, jadi bisa terlalu tinggi pertanyaannya, atau bisa terlalu rendah pertanyaannya dan tidak sesuai dengan kualifikasi dari perusahaan. Dan dia itu nanti di dalam wawancara tuh nggak disebutkan nanti orientasi, nanti peningkatan karyawannya akan dikasih pelatihan A, B, C, atau D. Nah, itu tuh nggak diutarakan. Dan yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Jadi ya komunikasi yang diem aja kayak gitu, nggak cuma ya udah ngomong, nggak ada gerak geriknya, nggak ada, atau ya nggak sesuai dengan hal-hal yang dinilai, nggak sesuai dengan hal-hal yang dinilai. Nah, itu teman-teman masalah dari potensial wawancara. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa teman-teman tugasnya dilakukan, dan teman-teman juga bisa sharing, atau jika teman-teman ada yang kurang paham bisa isi di kolom komentar disertai dengan nama, terus lalu komen apa yang mau ditanyakan bisa ditulis di situ. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share supaya yang lain yang masih ingin atau yang belum memahami terkait dengan seleksi bisa melihat video yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.